Bener-bener Karina pecundang. Karina lebih memilih mati daripada dia harus dipenjara. Dan Radit malah menyalahkan Mirsa karena Karina mencelakai diri dia sendiri karena takut diseret ke penjara. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Apa yang terjadi pada Ibu Desi dampaknya sangat amat besar. Lagi-lagi korbannya Mirsa dan Reza. Ini tuh benar-benar luar biasa sekali ya guys ya. Alur ceritanya tuh benar-benar sangat amat menyudutkan pemeran utamanya. Kita tahu kalau Reza dan Mirsa itu adalah pemeran utama. Dan apapun permasalahan yang terjadi di dalam alur cerita itu pasti bakalan berdampak kepada Reza dan Mirsa. Tapi kok ya kayak yang dipaksakan sekali gitu. Alur ceritanya berdampak buruk terus kepada hubungannya Reza dan Mirsa. Coba kalian telaah ya guys. Sekarang Mirsa dan Reza itu kayak yang serba salah untuk melangkah. Padahal mereka ini sudah saling mencintai, tapi gara-gara lingkungan mereka yang jadi korbannya. Yang pertama nih, Pak Pramana. Pak Pramana ini kan sudah menghancurkan hidupnya Mirsa dari Mirsa bahkan kecil. Sampai Mirsa dewasa pun Pak Pramana sudah melakukan hal yang sangat amat fatal dan itu adalah kesalahan yang sebenarnya akan sulit untuk bisa dimaafkan. Tapi Mirsa memaafkannya. Cuma permasalahan setelah itu ada pada Pak Pramana yang dulunya ya egois, sempat mengambil hak orang lain yang pada akhirnya orang lain tersebut kehilangan. Seperti apa yang terjadi pada Sarah, di mana Sarah ini benar-benar sakit hati banget sama Pak Pramana. Bahkan dendamnya itu masih ada sampai sekarang karena Pak Pramana mengambil kantong darah yang semestinya kantong darah tersebut diberikan kepada sang ayah yang sangat amat membutuhkan kantong darah waktu itu. Ditambah lagi ibunya juga menyusul meninggal setelahnya karena kehilangan sang ayah. Hidup dia dan Reza jadi hancur walaupun mereka pada akhirnya bisa survive, bisa berjuang. Tapi dendam itu masih ada di hatinya Sarah sampai sekarang. Bahkan Sarah itu benar-benar sangat amat tidak bisa gitu untuk menerima di saat dia tahu kalau Mirsa itu adalah anaknya Pak Pramana. Kalau dia nggak tahu Mirsa itu adalah anaknya Pak Pramana, mungkin sekarang Mirsa sudah sah menjadi suaminya Reza. Nah, itu ya satu dari banyak masalah yang memang harus Mirsa dan Reza yang jadi korbannya. Kemudian, perseteruan di antara Sarah dan Pramana ini masih berlanjut. Bahkan ketika Pak Pramana sudah bersujud di hadapannya Sarah pun, Sarah tidak bisa memaafkan. Kemudian, Sarah secara tidak sengaja menabrak Akira. Kemudian dia menutupi kenyataan tersebut dengan cara menutup mulut orang yang memvideokan kejadian itu, penabrakan itu. Kemudian dia juga nggak mau jujur kepada semua orang bahkan sama Reza karena dia takut. Dan dia ya bisa dibilang pecundang juga ya guys ya, nggak mau gitu kalau kejahatan dia terbongkar sedangkan dia mau balas dendam atas kejahatan orang lain kepada dia. Jadi sebenarnya Sarah itu tuh egois juga gitu. Orang lain yang salah dia selalu mengungkit-ngungkit. Sedangkan kalau dia yang salah dia berusaha untuk menutup-nutupi. Nah, ketika semua orang nantinya tahu kalau Sarah adalah pelaku penabraknya Akira, tentu yang akan jadi malu ya tentu Reza. Gimana, mau di mana Reza menaruh mukanya sedangkan dia ingin memperistri Mirsa, tapi anaknya Mirsa dibuat meninggal sama kakaknya sendiri. Jadi gimana hubungan Reza dan Mirsa ke depannya? Setelah Mirsa tahu kalau yang membuat anaknya meninggal dunia itu adalah Sarah. Coba aja kalau Sarah dari awal jujur. Bilang gitu kalau dia tidak sengaja menabrak Akira. Karena Akira waktu itu juga main malam-malam. Dan dia nggak tahu kalau ada Akira di tengah jalan yang gelap itu gitu.
Dan mungkin saja Akira pun juga bisa selamat setelah dia cepet-cepet gitu berusaha untuk mencari pertolongan, ya kan? Dan mungkin Akira nggak sempat hilang juga gitu. Dan malah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jadinya sekarang permasalahan ini tuh jadi semakin pelik. Ditambah lagi dengan permasalahan Karina. Di mana Karina ini benar-benar sangat amat tidak terima jika dia mempunyai saudara seperti Mirsa dan ibu sambung seperti Desi. Ditambah lagi dengan hasutan dari Nurma yang ingin si Karina ini membenci Mirsa dan Bu Desi. Bahkan dia juga takut banget kalau Bu Desi ini rujuk sama Pak Pramana. Karena nantinya ketika Bu Desi rujuk sama Pak Pramana, tentu dia, Radit, dan Markum akan diusir dari rumah tersebut. Tapi permasalahannya sekarang mungkin dia bakalan merasa berkuasa banget nih guys setelah Radit mendapatkan 40% saham yang sudah dia akuisisi dari atas nama Karina ke atas nama dia. Nah, jadi ini bakalan benar-benar kebingungannya tuh di Pak Pramananya nih guys. Karena sekarang Pak Pramana pun sadar nih harusnya apa yang sudah dia lakukan selama ini. Ya ternyata dampaknya itu sekarang di saat dia sudah memanjakan Karina, ngejahatin Mirsa, ngejahatin Ibu Desi, ngejahatin Sarah, ngejahatin Radit. Nah sekarang nih Pak Pramana kebingungan harus berbuat apa. Saham sudah diambil Radit 40%. Tentu ya si Karina nggak punya apa-apa lagi dong. Dan kemungkinan besar Karina akan ditinggal sama Radit itu juga bakalan besar. Walaupun Radit mencintai Karina, tapi jika masih hidup nih Ibu Nurma, Radit pasti akan selalu berada di bawah keteknya Ibu Nurma. Apapun keputusan Radit pasti akan selalu melalui pertimbangan Ibu Nurma. Dan ketika Ibu Nurma sudah mendapatkan harta, yaitu 40% dari hartanya Pak Pramana itu yang sudah dikuasai oleh anaknya sendiri, ya tentu dia tidak memerlukan Karina lagi, dia tidak memerlukan Pak Pramana lagi karena dia sudah mempunyai harta yang memang itu yang dia inginkan. Mau dia pindah pun ya dia masih mempunyai Radit yang sudah memiliki harta yang sudah dia curi itu. Ya walaupun gak bisa kita bilang juga ya guys ya kalau Radit mencuri. Karena ya walau bagaimanapun kan Radit itu juga sudah berusaha untuk memajukan perusahaannya Pak Pramana. Kemudian ya dengan apa yang sudah Radit korbankan selama ini ya memang pantaslah Radit mendapatkan itu semua. Asalkan apa? Asalkan Radit tetap bersama dengan Karina. Yang Mimin takutkan nanti Raditnya malah didesak sama Ibu Nurma untuk berpisah dari Karina. Toh Karina juga gak bisa memiliki anak juga kan. Ya kan, jadi pastinya Karina gak akan pernah dipertahankan oleh Ibu Nurma setelah ini. Nah sayangnya Karina ini tidak sadar akan hal tersebut. Dia sadar kalau dia tidak bisa memberikan keturunan dengan Radit. Tapi dia tidak sadar kalau dia itu dibodoh-bodohi dan dimanfaatkan selama ini. Dan apa yang sudah dimanfaatkan oleh Radit dan keluarganya terhadap Karina berhasil mereka rampas. Dan sekarang Karina tidak punya apa-apa, Pak Pramana pun juga bingung harus berbuat apa karena 40% saham yang lainnya sudah diberikan kepada Mirsa. Tapi tenang saja, Mirsa bukanlah sosok wanita yang materialistis ya guys ya. Dia pastinya akan mau berbagi dengan Karina. Bahkan dia gak akan mau mungkin menerima saham dari Pak Pramana. Karena dengan hidup sederhana dia masih bisa hidup kok, dia masih bisa bahagia. Dia gak mau hidupnya menjadi wanita yang rendahan yang hanya berharap dari uluran tangan papanya atau ayahnya yang selama ini memang tidak pernah dia rasakan. Tapi setelah melihat Karina dihancurkan oleh Radit, tentu itu akan membuat Mirsanya jadi kasihan sama Karina. Cuma sekarang Karina yang tadinya harus masuk penjara, dia lebih memilih untuk mencelakai diri dia sendiri. Dan sekarang Karina akhirnya kabur dari Mirsa, dia
tertabrak mobil dan akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit dan gak jadi dilarikan ke kantor polisi. Nah, gimana nih kira-kira keadaannya Karina setelah dia menabrakkan dirinya ya guys ya? Apakah dia akan selamat? Apakah dia kondisinya kritis atau bahkan meninggal dunia? Ini sih yang bakalan bikin kita tuh jadi gedek juga ya guys ya. Coba aja kalau kejahatan-kejahatannya yang menyudutkan Mirsa. Pasti Mirsanya akan cepet gitu untuk dieksekusi. Bahkan kemungkinan besar untuk dia di penjara pun juga gampang sekali gitu. Sedangkan kalau orang-orang lain seperti Karina yang salah, Sarah yang salah, Radit, Nurma, Ranti yang salah, mereka nggak ada tuh yang masuk penjara semuanya. Kalau memang pun mereka masuk penjara, lama gitu prosesnya. Dan tentu ini bikin kita tuh jadi kesel banget ya guys ya. Kayak Ranti aja, udah kita yakini masuk penjara, taunya masuk rumah sakit jiwa. Jadi kan nggak puas gitu kitanya. Gimana nih menurut kalian? Dan sekarang si Karinanya terluka, Radit malah nyalahin Mirsa. Dan pada akhirnya nanti Mirsa lagi yang jadi korbannya. Duh, gimana nih menurut kalian? Udah gak sabar untuk nonton kelanjutan sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.